Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Apabila kalian melihat Yerusalem dikepung oleh tentara, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat." Pada waktu itu, orang-orang yang berada di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan. Orang-orang yang ada di dalam kota harus mengungsi, dan orang-orang yang berada di pedusunan jangan masuk lagi ke dalam kota. Sebab itulah masa pembalasan dan genaplah semua yang tertulis. Celakalah para ibu yang sedang hamil atau yang sedang menyusui bayi pada masa itu. Sebab kesesakan yang dahsyat akan menimpa seluruh negeri, dan murka akan menimpa bangsa ini. Mereka akan tewas oleh mata pedang dan diangkut sebagai tawanan ke segala bangsa. Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Dan akan tampaklah tanda-tanda pada mentari, matahari, bulan, dan bintang-bintang. Bangsa-bangsa di bumi akan ketakutan dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena cemas berhubungan dengan segala sesuatu yang menimpa bumi ini, karena kuasa langit akan bergoncangan. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, dan saya Gemateni, renungan harian pada tanggal 24 November 2020 ini berjudul Salah Fokus. Bacaan seperti kita dengar tadi diambil dari Lukas 21 ayat 20 sampai 28. Saudari-saudara, beberapa kali saya mengalami sendiri dan juga menyaksikan orang lain mengalami pengalaman ini. Sebelum berdoa, merasa sedih. Sesudah berdoa, tetap sedih. Rasanya berdoa atau tidak berdoa tidak ada bedanya. Apa yang sejatinya terjadi pada saudara-saudara yang demikian, saya tidak tahu. Yang saya tahu adalah apa yang terjadi dalam diri saya. Yang terjadi adalah salah fokus. Saudara-saudara, dalam bacaan Injil yang kita dengarkan, Tuhan Yesus menguraikan apa yang sudah, sedang, dan akan terjadi tentang kekacauan manusia dan alam semesta ini. Perang, bencana alam, kelaparan, planet-planet bertaburan, ada tsunami dan kesengsaraan dan sebagainya. Lalu ada orang yang berani meramalkan sampai tingkat kepastian tanggal akan terjadinya akhir zaman atau hari kiamat itu. Padahal yang jelas dalam Matius 24 ayat 36 dan 42 dinyatakan bahwa hanya Bapa di surga yang tahu semuanya itu. Yang penting kita harus tetap berjaga-jaga, waspada. Hal yang dibicarakan dalam Injil ini bisa terjadi, memang terjadi secara umum, tetapi bisa terjadi dan dialami oleh pribadi-pribadi tertentu. Sangat mungkin pengalaman pengkacauan itu juga kita alami secara pribadi. Nah, pada saat seperti inilah kita berdoa dengan berurai air mata. Sejauh ini kita melaksanakan apa yang disabdakan Tuhan Yesus dalam Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu.
Kita juga menuruti ajakan Santo Petrus dalam 1 Petrus 5 bab 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Tetapi mengapa ya? Sesudah doa masih tetap sedih. Saudara-saudara, saya melihat ada 2 kesalahan yang terjadi. Kesalahan pertama, kita menyerahkan kekhawatiran kita pada Tuhan, tetapi sebenarnya tidak sungguh-sungguh menyerahkan. Penyerahan yang sungguh seperti seorang adik meminta tolong kakaknya untuk mengerjakan PR karena dia sungguh-sungguh tidak bisa. Lalu kakak itu mengatakan, "Sudah, kau istirahat dulu, nanti saya kerjakan." Tetapi si adik itu masih tidak yakin kalau kakaknya bisa mengerjakan. Maka dia bolak-balik masih menengok terus, sudah dikerjakan belum, terus dikerjakan belum, masih terus ngomong tolong kerjakan kak, tolong kerjakan terus gitu. Atau ada orang yang membawa cucian ke tukang laundry. Setelah menyerahkan pakaiannya dia bingung. Pikirnya jangan-jangan si tukang laundry tidak tepat mengerjakannya, jangan-jangan ditunda-tunda, banyak sekali yang harus dikerjakan, sehingga dia kembali ke tukang laundry itu dan nanya lagi, sudah kerjakan belum? Nah, betul loh, pergi lagi, kembali lagi gitu. Tidak tentrem. Itu kesalahan pertama. Kesalahan kedua tertulis dalam kitab suci yang kita dengarkan tadi, yaitu apabila semuanya itu terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Kita tidak mengangkat muka ke langit ketika kita masih sedih berurai air mata. Tidak mengangkat ke langit untuk memandang kedatangan manusia yang membawa keselamatan, tetapi kita fokus pada persoalan yang sedang menghimpit kita. Mengusahakan sendiri dengan jalan apapun, dengan kepedihan dan air mata. Doanya sekedar barangkali atau mudah-mudahan kakak itu bisa mengerjakan PR saya, atau mudah-mudahan tukang laundry itu juga bisa mengerjakan cucian saya. Sekedar itu. Saudara-saudara, semoga bacaan Injil hari ini selalu kita ingat untuk memfokuskan pandangan kita kepada Dia yang akan datang menolong kita. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Santa Maria Fatimah, doakanlah kami. Dan semoga kita selalu mengalami berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.